Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kami sampaikan atas waktunya kepada rekan-rekan yang telah menyaksikan presentasi kami hari ini. Baik, hari ini kita akan mempresentasikan terkait dengan manajemen proyek perangkat lunak. Ini adalah suatu mata kuliah yang tak hanya relevan, tapi juga sangat krusial dalam memahami dan mengelola kesuksesan proyek perangkat lunak. Baik, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami dan aplikasi yang akan kami kembangkan, yaitu pengembangan aplikasi pendataan keluarga Ogia Better Integration Better Solution yang dikembangkan oleh PT Ogia Tekno Nusantara. Penyusunnya adalah Zulfan Amal Aridlo, Ahmad Zaini, dan Reza Punali Putra, saya sendiri. Baik, untuk kontennya dari MPPL ini yaitu introduction. Di introduction ini untuk mengarahkan dan mengawasi setiap tahap siklus proyek dari konsep hingga implementasi. Yang kedua adalah project scope management. Di sini akan fokus bagaimana mendefinisikan, mengelola, dan mengendalikan cakupan proyek untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Selanjutnya adalah manajemen waktu atau jadwal proyek. Dalam bagian ini kita akan memahami bagaimana menyusun jadwal yang efektif, mengidentifikasi risiko, dan mengolah sumber daya waktu dengan baik dan bijak untuk memastikan proyek selesai tepat waktu. Dan yang terakhir, tidak kalah pentingnya juga, di sini ada project cost management atau manajemen biaya proyek. Di sini juga kita akan mempelajari cara mengestimasi dan mengelola biaya dengan efisien untuk meminimalkan risiko keuangan dan menjaga proyek tetap dalam batas anggaran. Baik, saya akan menjelaskan bagian pertama yaitu introduction. Di sini kami akan memperkenalkan PT Ogia Tekno Nusantara adalah sebuah perusahaan inovatif yang berfokus pada solusi teknologi. Perusahaan ini juga menyediakan layanan konsultasi, pengembangan perangkat lunak, dan integrasi sistem sebagai solusi untuk pelanggan di berbagai sektor industri. Fokus utama dari PT Ogia Tekno Nusantara adalah pengembangan teknologi data streaming. Dengan memanfaatkan teknologi data streaming, tujuannya untuk memberikan solusi yang inovatif dan efisien bagi instansi-instansi yang mengandalkan data secara real time. Dalam meningkatkan performa dan responsivitas aplikasi, di sini kami juga mengintegrasikan sistem data streaming yang canggih untuk memastikan instansi dapat mengakses informasi terkini dengan cepat dan akurat. Komitmen dari perusahaan yaitu menyediakan solusi data streaming yang dapat mengoptimalkan kinerja aplikasi, mendukung pengambilan keputusan yang tepat waktu, dan membantu pelanggan untuk meraih keunggulan dalam era transformasi digital. Berdasarkan dari komitmen tersebut, manajemen perusahaan juga memandang penting manajemen data yang baik, terutama dalam konteks pendataan keluarga untuk keperluan instansi dan pemerintah. Mungkin ini introduction terkait dengan perusahaan PT Ogia Tekno Nusantara yang mempunyai juga tekad untuk mengakselerasi transformasi digital di tingkat instansi dan masyarakat, menggunakan posisi sebagai mitra terpercaya dalam membantu lembaga-lembaga dan pemerintah dalam mengelola data secara efektif dan responsif. Selanjutnya, poin kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, itu dipersilahkan. Baik, saya Ahmad Zaini akan melanjutkan ke step yang kedua yaitu project scope management. Oke, bisa kita lihat di sini dalam proses pengembangan aplikasi pendataan keluarga, PT Ogia Tekno Nusantara menawarkan pendekatan yang terstruktur melalui 6 tahap utama, yaitu ada perencanaan, analisis kebutuhan, desain, development, testing, dan production. Tahap yang pertama adalah perencanaan, di mana tim ahli akan berkolaborasi dengan klien untuk merinci tujuan, cakupan, dan timeline proyek. Setelah perencanaan, langkah selanjutnya adalah analisis kebutuhan, di mana kami secara detail memahami kebutuhan pengguna, fungsionalitas, dan persyaratan teknis yang diperlukan. Oke, kemudian di tahap yang ketiga yaitu desain.
eh, tim kami akan memulai proses desain menciptakan antarmuka pengguna yang intuitif dan fungsional sesuai dengan kebutuhan spesifik aplikasi. Kemudian tahap ini juga mengintegrasikan estetika dan fungsionalitas untuk memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Oke, selanjutnya proses development atau pengembangan akan dilakukan oleh tim yang terdiri dari pengembang perangkat lunak yang berpengalaman, kemudian memastikan implementasi yang akurat dan efisien sesuai dengan desain yang telah disepakati. Untuk tahap yang keempat adalah testing. Oke, setelah pengembangan selesai dilakukan sebuah testing atau pengujian, akan dijalankan skenario uji yang komprehensif untuk mengidentifikasi dan memperbaiki potensi bug atau masalah lainnya. Oke, setelah itu tahap yang terakhir yaitu ada production, di mana sistem akan diimplementasikan dan siap digunakan oleh pengguna. Oke, di sini kita akan menjabarkan tahap-tahap ini ke beberapa fase ya. Ada yang pertama adalah fase perencanaan. Fase ini mencakup beberapa langkah penting termasuk pembentukan tim, penentuan teknologi, dan pendefinisian tujuan. Oke, kemudian analisis kebutuhan. Di sini ada analisis sistem yang akan dibangun, pembuatan alur aplikasi, dan persiapan kebutuhan sistem. Untuk tahap desain di sini terdiri dari pembuatan desain antarmuka, pembuatan desain arsitektur, microservice, pembuatan prototipe aplikasi, dan presentasi UAT, serta pembuatan dokumentasi perencanaan sistem. Untuk development di sini terdiri dari setup arsitektur deployment, setup arsitektur database, grafis dan antarmuka, pembuatan konten, pengkodean, dan deployment dan setup service configuration. Untuk yang testing ada uji coba aplikasi, review design, debugging, dan juga stress test. Untuk production di sini ada application release, dokumentasi user manual, sosialisasi, live production, maintenance, dan juga close production. Demikian untuk scope manajemen. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan Amal Adilo dengan NIM 40622110004. Di sini saya akan menjelaskan tentang project time dan juga project cost management. Project time. Jadwal pelaksanaan proyek pengembangan perangkat lunak memiliki peran yang sangat penting bagi PT Ogya Teknologi Nusantara dalam memastikan kelancaran dan keberhasilan setiap tahap proyek. Kami memahami bahwa perencanaan yang matang tidak hanya mencakup kapan setiap tahap dimulai dan berakhir, tetapi juga bagaimana interaksi antar kegiatan dapat diorganisir secara efisien. Dalam konteks pengembangan aplikasi penataan keluarga, kami telah merinci jadwal pelaksanaan yang akan dimulai pada tanggal 1 Juni 2023 dan dijadwalkan akan selesai pada tanggal 29 September 2023. Total durasi pengerjaan proyek ini adalah 87 main day atau 87 hari kerja, yakni Senin sampai dengan Jumat. Jadwal tersebut mencakup beberapa fase kunci, dimulai dari tahap perencanaan yang melibatkan definisi tujuan, cakupan, dan sumber daya yang dibutuhkan. Tahap analisis kebutuhan akan menyusul dengan fokus pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pengguna, fungsionalitas, dan persyaratan teknis. Tahap desain akan melibatkan tim desain dalam menciptakan antarmuka pengguna yang optimal. Selanjutnya tahap pengembangan akan dimulai, di mana tim pengembang perangkat lunak akan mengimplementasikan desain yang telah disetujui. Saat tahap pengembangan, proyek akan masuk ke tahap pengujian atau testing, di mana semua aspek aplikasi akan diuji untuk memastikan kehandalan dan kinerja yang optimal. Terakhir, proyek akan memasuki tahap produksi, di mana aplikasi penataan keluarga siap digunakan oleh pengguna akhir. Jadwal ini juga mempertimbangkan alokasi sumber daya dan mengidentifikasi ketergantungan antar tugas yang berbeda. Memastikan bahwa setiap langkah proyek dapat dilaksanakan secara efektif dan dalam waktu yang ditentukan. Untuk schedule manajemennya seperti berikut. Itu dibagi kepada 6 tahapan. Yang pertama itu perencanaan, yang berlangsung selama 7 hari.
Di dalamnya ada pembentukan tim yang berlangsung selama 1 hari, yaitu 1 Juni 2023. Kemudian ada penentuan teknologi yang berlangsung selama 5 hari, yaitu dari 2 Juni 2023 sampai dengan 8 Juni 2023. Kemudian ada pendefinisian tujuan, yaitu berlangsung selama 3 hari, yaitu dari 7 Juni 2023 sampai dengan 9 Juni 2023. Untuk tahap analisis kebutuhan, ada analisis sistem yang akan dibangun langsung selama 5 hari, dari 12 Juni sampai dengan 16 Juni 2023. Kemudian ada pembuatan alur aplikasi yang berlangsung selama 4 hari, dari 19 Juni 2023 sampai dengan 22 Juni 2023. Kemudian ada persiapan kebutuhan sistem yang berlangsung selama 5 hari, dari 16 Juni 2023 sampai dengan 22 Juni 2023, yang dapat dilakukan setelah proses analisis sistem yang akan dibangun selesai. Kemudian ada tahap desain yang berisi pembuatan desain antarmuka yang berlangsung selama 3 hari, dari 23 Juni 2023 sampai dengan 27 Juni 2023. Kemudian ada pembuatan desain arsitektur microservice yang berlangsung selama 3 hari, dari 23 Juni 2023 sampai dengan 27 Juni 2023. Kemudian ada pembuatan prototipe aplikasi berlangsung selama 5 hari, dari 28 Juni 2023 sampai dengan 4 Juli 2023, yang berlangsung setelah proses pembuatan desain antarmuka dan juga pembuatan desain arsitektur microservice selesai. Kemudian ada presentasi UAT berlangsung selama 1 hari, yaitu tanggal 5 Juli 2023, yang berlangsung setelah pembuatan prototipe aplikasi selesai. Kemudian ada pembuatan dokumentasi perancangan sistem yang berlangsung selama 3 hari, dari 6 Juli 2023 sampai dengan 10 Juli 2023, yang berlangsung setelah proses presentasi UAT. Kemudian pada tahap development ada setup arsitektur deployment yang berlangsung selama 7 hari, dari 11 Juli 2023 sampai dengan 19 Juli 2023. Kemudian ada setup arsitektur database yang berlangsung selama 7 hari, dari 11 Juli 2023 sampai dengan 19 Juli 2023. Dan juga ada grafis dan antarmuka yang berlangsung selama 5 hari, dari 11 Juli 2023 sampai dengan 17 Juli 2023. Kemudian ada pembuatan konten yang berlangsung selama 3 hari, dari 18 Juli 2023 sampai dengan 20 Juli 2023, yang berlangsung setelah grafis dan antarmuka. Kemudian ada pengkodean yang berlangsung selama 23 hari, dari 11 Juli 2023 sampai dengan 10 Agustus 2023. Kemudian ada deployment dan setup configuration service yang berlangsung selama 7 hari, dari 2 Agustus 2023 sampai dengan 10 Agustus 2023. Untuk tahap testing ada uji coba aplikasi yang berlangsung selama 5 hari, dari 11 Agustus 2023 sampai dengan 17 Agustus 2023. Kemudian ada review design yang berlangsung selama 3 hari, dari 11 Agustus 2023 sampai dengan 15 Agustus 2023. Kemudian ada debugging yang berlangsung selama 2 hari, dari 16 Agustus 2023 sampai dengan 17 Agustus 2023. Dan kemudian ada proses stress test yang berlangsung selama 3 hari, dari 18 Agustus 2023 sampai dengan 22 Agustus 2023, yang berlangsung setelah uji coba aplikasi dan debugging selesai. Kemudian masuk kepada tahap production, ada application release yang berlangsung selama 3 hari, dari 23 Agustus 2023 sampai dengan 25 Agustus 2023. Kemudian dokumentasi user manual berlangsung selama 3 hari, dari 23 Agustus 2023 sampai dengan 25 Agustus 2023. Kemudian ada sosialisasi berlangsung selama 5 hari, dari 23 Agustus 2023 sampai dengan 29 Agustus 2023. Kemudian ada live production yang berlangsung selama 23 hari, dari 30 Agustus 2023 sampai dengan 29 September 2023. Kemudian ada proses maintenance yang berlangsung selama 23 hari, dari 30 Agustus 2023 sampai dengan 29 September 2023. Kemudian ada post production berlangsung selama 1 hari, yaitu pada tanggal 29 September 2023, setelah proses live production dan maintenance selesai. Dalam fase perencanaan proyek, kami menaruh perhatian khusus pada pengembangan dengan melibatkan tim yang terdiri dari berbagai profesional berpengalaman di bidangnya. Tim kami terdiri dari individu yang memiliki keahlian khusus untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan tahap proyek. Kami memahami bahwa setiap peran memiliki peran penting dalam merancang dan mengimplementasikan solusi perangkat lunak yang optimal. Tim pengembangan kami mencakup project manager yang akan memimpin dan mengelola seluruh proyek, tim leader yang akan mengarahkan dan mengkoordinasikan upaya tim, software developer untuk mengimplementasikan kode secara efisien, UI dan UX designer yang akan merancang antarmuka pengguna yang menarik dan fungsional, tester untuk
memastikan kualitas dan kehandalan aplikasi melalui serangkaian pengujian komprehensif. Kemudian ada software arsitek yang bertanggung jawab untuk merancang arsitektur perangkat lunak yang kokoh, serta quality assurance untuk memastikan bahwa produk akhir memenuhi standar kualitas yang ketat. Dengan kolaborasi dan koordinasi yang efektif di antara anggota tim yang berpengalaman, ini kami dapat menghadirkan solusi perangkat lunak yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dan keharapan klien, tetapi juga memastikan kualitas dan keandalan tinggi. Melalui pendekatan ini, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan pengembangan perangkat lunak yang profesional dan sesuai dengan standar industri tertinggi. Untuk Gancatnya seperti ini dapat dilihat aplikasi pendaftaran keluarga berlangsung dari tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan 29 September 2023. Kemudian ada beberapa work breakdown struktur, perencanaan, desain, development, testing, dan production. Untuk project cost management, dalam era bisnis yang penuh tantangan dan persaingan yang semakin ketat, manajemen biaya menjadi krusial. Untuk menjaga daya saing perusahaan, kami memahami bahwa kemampuan untuk efektif mengelola dan mengendalikan biaya adalah elemen kunci dalam mencapai tujuan keuangan dan operasional. Oleh karena itu, melalui proposal ini, kami ingin menggali lebih dalam tentang strategi manajemen biaya yang efektif dan solusi yang dapat menjadi katalisator untuk mencapai efisiensi dan profitabilitas yang lebih besar. Kami telah menyusun rincian biaya secara terperinci untuk proyek pengelolaan dan pengembangan aplikasi pendaftaran keluarga yang mencerminkan transparansi dan keterbukaan. Rencana biaya ini mencakup elemen-elemen kunci seperti biaya pengembangan perangkat lunak, biaya pengujian, biaya pengembangan UI UX, dan biaya manajemen proyek. Dengan memahami dan mengelola setiap aspek biaya yang dengan cermat, kami bertujuan untuk memberikan solusi yang tidak hanya optimal dari segi fungsionalitas, tetapi juga memberikan nilai tambah dalam mencapai tujuan keuangan. Melalui pendekatan ini, kami berharap dapat menjadi mitra yang dapat diandalkan dan membantu dalam menavigasi tantangan bisnis, mencapai efisiensi biaya yang optimal, dan juga meningkatkan profitabilitas. Cerita lebih lanjut mengenai rencana biaya proyek kami telah dilakukan bersama dengan fokus ini untuk menjadi dasar perbincangan lebih lanjut. Untuk project cost estimate, ini terbagi kepada 6 level work breakdown structure. Yang pertama ada project management yang berisi 1 unit project manager dengan cost 25 juta. Kemudian ada 1 unit team leader dengan cost 17 juta. Dan juga ada 2 unit system analyst dengan cost 10 juta. Kemudian ada 1 unit solution architect dengan cost 15 juta. Juga ada 3 unit mobile developer, front end dan juga back end dengan cost 12 juta. Kemudian ada 3 unit web developer, front end dan juga back end dengan cost 11 juta. Kemudian ada 3 unit web atau mobile designer UI UX dengan cost 10 juta. Dan juga ada 3 unit middleware developer dengan cost 15 juta. Ada 2 unit quality control atau assurance dengan cost 10 juta. Kemudian ada DBA administrator 2 unit dengan cost 12 juta. Kemudian ada 2 unit data engineer dengan cost 12 juta. Juga ada 2 unit integration specialist untuk middleware dengan cost 10 juta. Kemudian ada 2 unit system engineer dengan cost 12 juta. Dan juga 2 unit ahli dokumentasi dengan cost 10 juta. Dengan total 1.059 juta, yaitu 26% dari total biaya. Kemudian untuk level hardware ada handle device berjumlah 29 dengan cost 20 juta. Kemudian ada server yang berjumlah 3 dengan cost 350 juta. Jika ditotalkan berarti 1.630 juta, yaitu 41% dari keseluruhan biaya. Kemudian ada software. Kemudian di level software ada lisensi database software berjumlah 29 unit dengan cost 15 juta per unit. Kemudian ada OpenShift server berjumlah 2 unit dengan cost 45 juta per unit. Dan juga lisensi software lainnya dengan cost 250 juta. Dengan total 383.500.000 rupiah, yaitu berjumlah 10% dari total biaya. Kemudian ada testing. Testing ini berisi 10% dari
biaya hardware dan juga software dengan perkiraan jumlah yaitu Rp213.500.000 yang berjumlah 5%. Kemudian ada training dan support. Untuk training cost-nya berjumlah Rp1.500.000 dengan unit 25 unit. Juga ada travel cost dengan cost Rp500.000 dengan 25 unit. Jika ditotalkan berarti 50 juta, yaitu 1% dari keseluruhan biaya. Kemudian ada reserve, yaitu berjumlah 20% dari total estimate yang berjumlah Rp664.770.000 dengan total project cost estimate yaitu 3,9 miliar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Menutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.